Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil mannan qadimil ihsan wa sallallahu wasallam ala sayyidil akwan al-mustafa min adnan sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur qawlu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Limpahan puji kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah memperkumpulkan kita semua di majlis ini. Mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan ke haribahan jujur Nabi besar kita, imam kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga besarnya, ahlul baitnya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati orang tua kami, orang tua kita semua, Habib Rusdi bin Nuruddin bin Yahya serta Habib Ali, Habib Hussein dan semua yang hadir ke dalam majlis ini. Mudah-mudahan hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan-urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala angkat penyakit yang ada di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'an wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita masuk ke dalam hadis ke-45. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Hadisun sahihun rawahu Tirmizi. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita bahwasanya kalau saja dunia itu diibaratkan seperti sayap nyamuk, maka Allah Ta'ala tidak akan memberi minum kepada orang kafir walaupun hanya seteguk air. Masya Allah. Ini salah satu kecerdasan Rasulullah SAW memperumpamakan dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan sayap nyamuk. Kita bahas sedikit. Indallahi janaha ba'udah. Di sisi Allah seperti sayap nyamuk. Artinya apa? Allah memperumpamakan untuk kita sebagai puncak dari sedikitnya nyamuk tersebut tidak ada nilainya. Jadi nyamuk ini sesuatu yang hina. Satu sayap nyamuk. Nyamuk kan ada dua sayap ya. Diumpamakan juga oleh Rasulullah SAW, satu sayap nyamuk ini dunia nggak ada selebar daripada satu sayap nyamuk. Berarti dunia ini tidak ada apa-apanya. Ta'dilu tazinu wa tusawi. Apa? Menyamai atau sebanding atau setara. Artinya apa? Dunia ini nggak ada apa-apanya ketimbang dibanding daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan, mengkinayahkan dengan seekor nyamuk dan satu sayap nyamuk. Pertama, nyamuk adalah makhluk yang lemah dan mengganggu. Betul nggak? Kita pasti kalau ada nyamuk berasanya pengen mungkin hidupin obat nyamuk lah atau tutup pintu lah, merasa terganggu.
Nah, ini adalah sesuatu yang lemah dan mengganggu. Coba deh, misalnya ya, kita mau kasih hadiah orang, nyamuk. Kira-kira orang mau nggak? Anda mau kasih hadiah ente nih nyamuk. Lah bakal apaan nyamuk? Artinya sesuatu itu kecil, hina, nggak ada artinya. Coba mungkin dikasih 1 ekor kucing Anggora atau kucing Persia, mungkin ada harganya, bagus, ya kan? Ini coba aku kasih kamu deh 1 ekor nyamuk, lah bakal apaan? Kita aja yang ada di bulu, bener nggak? Nah, ini adalah perumpamaan yang nyamuk ini tidak ada artinya atau sesuatu hal yang mengganggu. Kemudian kira-kira nyamuk nih, nggak usah saya pilih nyamuk, dijual ada harganya nggak? Nggak ada. Kalau kodok masih mending, kadang-kadang ada harganya kodok, betul? Siput, keong masih ada harganya. Lah nyamuk, jangkrik aja masih ada harganya, bakal umpan, bener nggak? Lah nyamuk kira-kira ada harganya nggak? Nggak ada. Jual beli nyamuk 1 kilo, nggak ada apa-apanya daripada 1 sayap nyamuk. Kalaupun ada lebih, maka Allah tidak akan memberikan orang-orang yang non-muslim itu meneguk daripada kenikmatan air tersebut. Masya Allah. Kemudian, misalnya seluruh dunia, beserta isinya, apa aja? Emas, tanah, rumah, mobil mewah. Kemudian semua digabungkan. Nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak dapat mampu menyamai daripada 1 sayap nyamuk. Semua nih, misalnya ada emas berkilo-kilo, punya mobil yang terbaru, mobil listrik yang terbaru, punya semuanya dikumpulin. Ini kalau dibandingin sama sayap nyamuk nggak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah ngasih kepada siapa aja, kepada orang muslim dikasih, kepada orang non muslim dikasih, karena ini hal yang kecil banget bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat ada orang yang sukses, dunianya bagus, karena itu termasuk daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih rahman. Rahman ini semua buat makhluk, itu namanya rahman. Kasih sayang Allah kepada semua makhluk ini adalah rahman. Termasuk orang muslim terdapat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya ada orang muslim masih banyak yang meninggalkan sholat, tetapi rezekinya masih bagus, itu masih mendapatkan daripada rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau rahim lebih spesifik. Rahim ini rahmat Allah khusus untuk kaum mukminin dan mukminat. Wal muslimin wal muslimat. Ini adalah rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat orang kaya, status sosialnya itu termasuk rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Lau kana lidunya adna qadrin ma mutti'al kafir minha adna tamattu. Seandainya dunia ini memiliki nilai paling rendah, sedikit aja. Seandainya dunia memiliki hal yang paling rendah, sedikit aja, niscaya orang-orang kafir, orang-orang non-muslim tidak akan diberi kesenangan darinya. Paham ya? Walau kesenangan yang sedikit. Walau kesenangan yang sedikit. Misalnya nih, dunia ini berada di dalam titik yang paling rendah, maka orang-orang kafir pun tidak akan diberi daripada kesenangannya walaupun hanya sedikit. Nah, ini perumpamaan yang sangat jelas sekali. Wa huwa dalilun ala haqarati dunya, dan hal ini merupakan bukti atas hinanya, kotornya dunia ini. Maka apabila dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak sebanding dengan seekor sayap nyamuk atau 1 lembar sayap nyamuk, barang siapa yang mengagungkan sayap ini, maksudnya dunia ini kan nggak ada apa-apanya ya, maka ia lebih hina daripada dunia itu sendiri, lebih hina daripada dunia ini. Artinya apa? Kalau kita terlalu mengagungkan dunia, berarti kita lebih hina daripada sayap nyamuk itu sendiri. Tapi insya Allah ya, mudah-mudahan kita dunia ini buat sebagai alat menuju akhirat.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Akan tetapi yang harus kita garis bawahi, bukan kita tidak boleh mengejar dunia. Di sini dunia dibagi menjadi dua. Ada dunia yang tercela dan ada dunia yang sebagai sarana atau dunia yang terpuji. Ada dunia yang mahmudah, ada dunia yang mazmumah. Ada dunia yang terpuji, ada dunia yang tercela. Perhatikan, dunia yang dicela atau dunia yang tercela yang mazmumah, dunia sebagai tujuan. Artinya hidup kita, akhir hidup kita tujuannya adalah dunia. Dan ini yang harus kita sering renungi, bahwasanya dunia ini bukan akhir daripada kehidupan. Dunia menjadi hina. Dunia akan menjadi hina jika dicari hanya demi kepuasan dunia itu sendiri. Dunia akan menjadi hina kalau mencari untuk kepuasan kita sendiri. Dan kita tidak bisa memungkiri kita manusia ini ada hawa nafsu. Kepengen mungkin punya rumah bagus, mobil bagus. Tetapi jangan sampai itu jadikan patokan kita. Jangan sampai kita menuhankan dunia kita. Waliyahulillah. Kemudian apalagi kategori dunia yang dicela atau dunia yang tercela, dunia tersebut membuat lalai dari ibadah. Contoh, akhirnya kita ngejar uang, nyari duit tujuan ini, akhirnya kita nggak hadir majelis taklim. Akhirnya sholat kita tinggal. Nah, ini menjadi tercela. Kita mengejar dunia, kemudian kita lalai sholat, lalai sama Allah. Kemudian kita nggak perhatikan jadwal sholat kita, kemudian kita tidak perhatikan daripada jadwal majelis taklim kita. Ini dunia yang kita cari menjadi tercela. Nah, kabar baiknya apa? Dunia itu bisa terpuji. Dunia bisa terpuji. Kenapa? Kalau dunia ini dijadikan sangat berharga. Jika dunia ini diposisikan sebagai sarana wasilah menuju akhirat. Contoh, misalnya, contoh mudahnya saja. Ya Allah, aku mau beli motor yang agak bagus biar kalau aku kerja kira-kira dunia apa akhirat? Kalau kita niatin akhirat, ya akhirat. Makanya kerjanya kita jangan niatin buat dunia. Ya kan, ngasih nafkah anak istri kan akhirat atau dunia? Akhirat. Nah, perbaiki nih. Jadi kalau misalnya kita kerja, misalnya kita mau beli motor, ya Allah, aku mau beli motor yang bagus biar nanti urusan aku mencari nafkah, urusan akhirat kan, dan urusan aku untuk sholat berjamaah di masjid misalnya, untuk aku hadir ke majelis taklim motornya nggak cepat rusak. Artinya kita beli yang bagus agar dunia kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita punya uang tapi pakai motor yang kurang bagus misalnya, sehingga ketika perjalanan mogok, akhirnya kita ketinggalan pelajaran. Atau misalnya kita beli motor yang biasa aja, kemudian ada kendala, kemudian kita ketinggalan daripada sholat berjamaah. Makanya kita niatkan dunia kita sebagai wasilah untuk akhirat. Nah, jadi kita kerja ini termasuk wasilah untuk akhirat. Konsepnya sebagai mazru'atul akhirah, konsepnya sebagai ladang akhirat. Dunia tempat menanam, akhirat tempat memanen. Betul apa enggak? Gampangnya begini dah. Kalau kita nyelengin, ada celengan nggak di rumah? Udah nggak pada nyelengin kali. Kita nyelengin nih, masukin 2.000, goceng, ceban 20, 2.000. Tapi ntar dibukanya di akhirat, kita nggak bocorin sekarang. Kira-kira banyak kan tuh kita nabung 10.000. Begitu juga dunia yang kita cari sebagai sarana kita untuk di akhirat nanti. Artinya mazru'atul akhirah, ladang daripada akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tetapi dunia kita bisa jadi hina kalau kita menuntut dunia untuk sombong-sombongan. Nah, bisa untuk belagu-belaguan. Nah, itu bisa jadi tercela. Kalau dunia biar bagus, kita niatkan semuanya untuk akhirat. Kalau aku pengen punya mobil yang bagus agar orang-orang tertarik masuk Islam, ternyata Islam ini adalah agama yang sukses. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Karena itu untuk memberikan daripada motivasi.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita ini hidup di dunia ini yang memilih itu kita. Yang memilih itu kita. Contoh misalnya kita kepingin perjalanan jauh ke Surabaya misalnya naik mobil. Kita punya uang 15 juta. Tapi mesin kita rusak. Harus ganti ring seher, turun mesin dan lain sebagainya. Kita punya duit nih 15 juta. Atau misalnya bannya pada botak atau kaki-kakinya nggak benar. Kalau dibener itu ya kurang lebih habis misalnya 15 juta. Kita tahu punya uang cuma 15 juta. Tapi kita malah milih ngecat mobil dulu. Pencet mobil dulu, ganti joknya dulu misalnya. Ya akhirnya di perjalanan sehernya nge-gym. Kalau bahasa itunya ya. Akhirnya nyampe nggak kita ke Surabaya? Nggak nyampe. Maka itu di dunia ini kita dikasih kesempatan sama Allah untuk hadir majlis, untuk berbuat melakukan amal-amal baik, amal-amal soleh, agar kita dapat menempuh jalan akhirat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dunia ini adalah surganya bagi orang kafir dan nerakanya bagi orang muslim. Ini menarik. Ada kisah Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar ini waktu itu ketika di pasar pakai baju yang bagus, kemudian pakai jubah yang bagus, pakai pakaian yang mewah, sehingga ada orang Yahudi menegur Imam Ibnu Hajar. Ya Ibnu Hajar, bukankah Rasulmu berkata bahwasanya dunia itu adalah surganya bagi orang kafir dan nerakanya bagi orang muslim. Sedangkan engkau orang muslim tapi kayak di surga katanya. Sedangkan ini aku orang Yahudi, orang kafir, tapi aku baju aja bolong-bolong, duit aja nggak punya. Bagaimana katanya? Akhirnya dengan kecerdasannya Imam Ibnu Hajar menjawab, tidak ada yang salah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Engkau kelihatannya begini memang, baju bolong-bolong, uang nggak punya, tapi engkau selamat. Karena kenapa? Di akhirat lebih parah lagi daripada siksaannya. Begitu tapi nggak disiksa kan sama Allah, itu termasuk udah surga. Tetapi aku yang kelihatannya rapi, keren begini, tapi sebenarnya aku tersiksa. Tersiksa kenapa? Mau ngelakuin yang ini nggak boleh haram, mau melakukan yang ini nggak boleh dosa, ngomongin orang nggak boleh. Betul apa enggak? Maka dengan itu Allah kasih taufik dan hidayah kepada orang Yahudi tadi. Allah berikan taufik dan hidayah sehingga orang Yahudi tersebut mendapatkan analogi dari Ibnu Hajar dan masuk Islam. Nah, ini masya Allah. Maka yang bisa kita ambil daripada hadis ini yang pertama adalah bayanu hawanil kafir 'alallahi wa subut yang indah. Di sini dijelaskan bahwa hinanya orang kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan jatuhnya kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan pernah ngiri sama orang yang sukses. Tapi kalau kita ngiri sama orang yang alim boleh. Artinya kita harus lebih alim lagi, bukan untuk merendahkan daripada orang alim tersebut. Artinya kita haus dengan ilmu. Orang itu pintar, kenapa kita nggak bisa pintar? Kita juga harus belajar. Ya, jadi penjelasan yang pertama adalah bahwa hinanya orang yang non muslim yang tidak masuk Islam di hadapan Allah. Karena diperumpamakan tadi seperti satu sayap nyamuk. Hinanya orang kafir di hadapan Allah dan jatuhnya kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita bisa ambil dari hadis ini, bayan anna dunya laisa laha ayyuqima aw qadrin idza qusidat nafsiha. Bahwa dunia ini tidak memiliki nilai atau harga sedikit pun jika dicari demi dunia itu sendiri. Nilai dunia itu baru ada hanyalah ketika ia dijadikan sebagai jalan menuju akhirat dan ladang tempat menanam daripada amal-amal soleh. Bukan berarti dunia itu hina kemudian kita nggak boleh nyari dunia. Boleh nyari dunia asal tujuannya akhirat. Contoh misalnya kita mau punya rumah yang bagus. Allah, aku mau punya rumah yang bagus. Mau punya rumah kemudian punya kamar yang banyak.
Sehingga nanti ketika aku punya anak, aku tidak memikirkan lagi bagaimana nanti bangun kamarnya, bagaimana nanti aku memfasilitasi daripada pendidikannya, sehingga aku tidak terganggu pikiran untuk menuntut ilmu. Contoh misalnya kita minta sama Allah rumah atau fasilitas sama Allah agar tujuannya apa? Akhirat, biar ngaji gampang. Contoh misalnya kita lagi rumah kontrak misalnya, kemudian motor kredit, ya kan? Akhirnya apa? Ya Allah, mau jalan ngaji gimana? Rumah aja kontrak, motor aja kredit, ya kan? Akhirnya nggak berangkat ngaji kan? Nah maka dari itu kita niatkan dunia yang kita cari ini untuk jalan kita kemudahan menuju akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih maaf.